Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum duduk di dekat makam atau kuburan saat kita ziarah kubur. Bagaimana hukum duduk di dekat makam atau kuburan saat kita ziarah kubur? Nah, untuk pertanyaan jawabannya, untuk kuburan orang yang mulia, kuburan muhtaram ya, kuburan orang yang dimuliakan, pendapat mayoritas ulama hukumnya makruh. Makruh itu bila tidak ada hajat. Bila tidak ada hajat. Kalau ada hajat atau kebutuhan seperti untuk baca yasin, maka hukumnya tidak makruh, fala yukrahu. Sebagaimana ada hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 255. Dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 255 ada hadis yang disampaikan oleh Imam Ghazali sebagai berikut. Wa qalat Aisyatu radhiyallahu anha. Bersabda sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min rajulin, tidak ada bermula orang seorang laki-laki yazuru yang berziarah siapa rajul kubro akhihi pada kuburan saudaranya, wa yajlisu indahu, kemudian dia duduk, seseorang itu duduk indahu dekat kuburan saudaranya yang telah meninggal tadi, illa istanasa bihi, kecuali saudaranya yang telah meninggal dunia itu merasa nyaman, merasa tenang, merasa senang bihi dengan seseorang laki-laki yang menziarahi dia tadi, yang menziarahi kuburan saudara tadi. Yang saudara dalam kuburan itu merasa nyaman dengan kehadiran dia ketika ziarah kubur pada kuburan dia tadi. Waradda alaihi, dan dia menjawab salamnya saudara yang hadir berziarah tadi, hatta yakuma, dia merasa nyaman, merasa tentram itu sampailah dia berdiri tegak, selesai baca yasin, sampai dia selesai baca yasin atau berziarah kubur tadi. Di selama dia duduk di situ dekat kuburan saudara yang telah meninggal dunia tadi dengan membaca yasin dan zikir-zikir, itu dia merasa nyaman, tentram, dia merasa nyaman, merasa senang dengan kehadiran tadi itu. Jadi jelas di sini katanya ya, jadi suindah, dia duduk di dekat kuburan saudaranya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh duduk dekat samping kuburan itu, tujuannya untuk baca yasin tadi, membuat saudara dan kuburan itu jadi tenang, nyaman. Nah, itu keterangan dalam Ihya Ulumuddin halaman 522 juz 4 tadi. Nah, adapun kuburan yang ghairu muhtaram, kuburan yang tidak kuburan orang yang tidak dimuliakan, maka hukum contohnya seperti orang yang murtad, kuburan orang murtad atau orang kafir harbi, maka duduk atas kuburan itu hukumnya tidak apa-apa, Untuk penjelasannya dalam kitab, mari kita simak penjelasannya dalam kitab Nihayatul Zain halaman 155. Ini ada penjelasannya. Mari kita dengarkan penjelasannya dalam kitab Nihayatul Zain halaman 155. Wa kuriha, dan dimakruhkan dulu sunapa duduk alal kubri al muhtarami, dimakruhkan duduk di atas kuburan al-muhtaram, kuburan orang yang dimuliakan. Wattika'u, dan bersandar ala atas kuburan, wastinadu ilaihi, dan bersandar kepada kuburan tadi. Wawatun alaihi, dan duduk atas kuburan. Itu hukumnya. Wawatun itu melangkahi, ya, memijak itu melangkahi. Illa lidururatin, kecuali kena dururat ay hajatin, kecuali ada hajat, ada keperluan, ada kebutuhan. Bi an halal kubru, contohnya dia dia terhalang oleh kuburan, amman yazuruhu,
kuburan orang yang dia meziarahi kuburan tersebut terhalang oleh kuburan lain. Walau ajnabiyan bi alla yasila ilahi, yaitu gambarnya dia tidak sampai kepada kuburan yang dituju tadi kecuali melangkah kuburan tadi. Illa biwati, kecuali dengan memijak itu melangkah. Fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Yang melangkah itu tidak makruh, atau duduk pun tidak makruh. Karena tidak ada jalan lain kecuali melangkah ke kuburan itu, tidak ada jalan khusus. Maka hukumnya itu tidak makruh. Nah, kemudian wafuhimah bil ulah dapat dipahami dengan keterangan bil ulah yang pertama tadi, yaitu duduk di atas kuburan itu ada mulkarohati, tidak makruh hukumnya lidurutid dafni, karena ada darurat, karena keperluan hajat untuk menguburkan orang yang meninggal. Karena ada hajat, maka hukum tidak makruh, seperti membaca yasin atau mau baca yasin berjemaah misalnya, kan tak bisa menghindar kecuali dengan duduk tadi, maka tidak makruh hukumnya. Wal hikmah itu adapun hikmah fi adamil julus, tidak boleh duduk, hukumnya makruh tadi. Wa nawihi, dan selain duduk itu taukirul mayit, itu mengagungkan mayat, untuk mengagungkan mayat yang dalam kuburan tadi. Wahtiramuhu, dan untuk memuliakannya. Karena orang yang meninggal itu sama hukum dengan orang yang masih hidup. Hurmatul mayit ka hurmatul hayy, ya. Keterangan itu, orang yang meninggal dunia kehormatan orang yang mulia, orang yang meninggal, orang yang mati itu sama dengan kehormatan orang yang masih hidup. Artinya tidak boleh kita langkah-langkahi, tidak boleh orang masih hidup, kan? Nah, sama seperti orang yang meninggal dunia tadi. Nah. Wa amma khobaru muslimin, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ayyajlisa ahadukum, hendak duduk ahadukum, salah satu kalian, ala jamrotin, atas bara api, fatakhlusu ila jildi, sampai tembus bara api itu menembusi sampai ke kulitnya, khairun, itu lebih bagus, lahu, bagi ahad, bagi seorang tadi, min ayajlisa, daripada hendak duduk siapa ahad ala kubrin, di atas kubur. Jadi dia duduk di atas bara api, itu bara api itu menembus pakaiannya sampai ke kulitnya, itu baik bagi dia daripada dia duduk di atas kuburan, daripada dia seseorang itu duduk di atas kuburan. Nah, itu dijelaskan fafusiro, maka ditafsiri, dijelaskan al julus, apa duduk ala atas kubur, bil julusi, ditafsir dengan bil julus, dengan duduk, lil bauli wal ghaiti, duduk karena untuk buang air kecil, kencing, ya, atau wal ghaiti, dan buang air besar, dia berak, itu duduk yang diharamkan tadi. Jadi duduk di kuburan tujuan untuk buang air kecil atau buang air besar, itu yang disebut Nabi itu lebih baik kita duduk di bara api sehingga menembus sampai ke kulit kita, itu baik pada kita duduk di kuburan. Ini duduk di kuburan yang tujuan untuk lil bauli, untuk buang air kecil atau buang air besar. Wa huwa haramun bil ijma', ya duduk seperti itu yang diharamkan, itu yang haram tadi, karena dia menyakiti yang dalam kuburan tadi, buang air besar, buang air kecil, buang air besar di kuburan tadi, itu hukumnya haram. Yang tidak boleh duduk di situ, hukum haram secara ijtima', secara mufakatnya ulama bil ijma'. Wa amma ghairul muhtarami, adapun kuburan yang tidak dimuliakan, kuburan orang yang tidak dimuliakan, contoh ke kubri murtadin, itu kuburan orang murtad, wa harbiyin, dan kuburan orang kafir harbi, fala karohata, maka tidak makruh, fil julus, dalam duduk, wa nawi, dan selain duduk, wala yahrum, bahkan tidak haram, al baul, apa kencing, buang air kecil atau buang air besar, wataqut, dan buang air besar, ala kuburihima, atas kuburannya orang murtad dan orang yang kafir harbi tadi, itu tidak apa-apa. Nah, karena masuk kuburan ghair muhtaram yang dimuliakan tadi. Nah, itu jadi kesimpulannya itu, duduk di atas kuburan ketika ziarah kubur itu tidak apa-apa hukumnya, kalau memang ada hajat di illa lidorotin tadi, kalau ada hajat untuk yasin berjemaah, atau kita untuk baca yasin, untuk baca Quran di dekat kuburan tadi. Nah, itu hukumnya itu tidak makruh kalau memang ada hajat. Demikian. Jadi yang diharamkan tadi itu duduk karena buang hajat, ya, karena qadil hajat, buang hajat, baik buang kecil, baik air kencing maupun berak, itu yang diharamkan tadi. Demikian penjelasannya, semoga manfaat barokah. Kami ahli nasr mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.